Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham dan Pak Bapak sekalian, izinkan saya untuk share screen ya. Baik-baik, Pak Ibu, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya akan ada masalah. Baik. Jadi pada bulan Mei yang lalu itu berlangsung sebuah konferensi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Barcelona, Spanyol. Konferensi ini dihadiri oleh 2.000 peserta offline dan 8.000 peserta online, jadi kurang lebih 10.000 ya. Ini merupakan usaha dari perguruan tinggi di berbagai bagian di dunia untuk bisa mengikuti perkembangan dalam sebuah rancangan menuju perguruan tinggi pada tahun 2030 mendatang. Nah, ada beberapa hasil pemikiran ya. Jadi ini bukan suatu action plan ya, karena bayangkan pesertanya 10.000, yang 2.000 offline, yang 8.000 online, jadi merupakan sebuah kesepakatan yang luas, yang antara lain terdiri dari 3 pokok. Yang pertama adalah mengenai transformasi berpikir. Jadi ke depan sebetulnya perguruan tinggi diharapkan untuk lebih menekankan kerjasama, bukan sekedar berkompetisi satu sama lain. Yang kedua, ke depan perguruan tinggi diharapkan semakin mengutamakan keragaman, bukan keseragaman. Berbanyak mahasiswa dari berbagai suku, berbagai agama, maka mahasiswa asing, dosen asing, semacam itu harus lebih beragam. Yang ketiga, transformasi itu adalah menekankan pada sistem belajar mengajar yang lebih terbuka. Ya, sekarang karena online ya. Dan yang paling penting adalah kita diharapkan ke depan ini untuk mengembangkan partnership ya, baik dengan kampus-kampus dalam negeri, dengan pemerintah, apalagi dengan kampus-kampus di luar negeri. Ini satu hal yang saya kira ini yang paling pokok ya, transformasi ini adalah partnership, karena dengan partnership ini kita akan banyak mengalami perubahan ke depan. Kemudian prinsip utama perguruan tinggi, hasil lain dari pertemuan itu adalah tadi sudah sampaikan juga keberagaman mahasiswa dan dosen, kemudian kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Sangat penting sekali ya, karena pada tahun 2018 itu di Cina terjadi seorang ahli biofisika itu menyunting gen ya, gen disunting lalu ditanamkan pada rahim seorang ibu dan melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Nah, peristiwa ini mengundang protes luar biasa dari dunia, kalangan kedokteran ya, dan biofisika juga. Dan akhirnya pemerintah Cina memutuskan untuk memberikan hukuman kepada dokter tersebut selama 3 tahun, baru dilepaskan. Satu hal yang perlu kita perhatikan betapa pentingnya kita sebagai akademisi itu juga mengenal etika ya, mengenal aturan-aturan agama ya, agar supaya tidak sembarangan dalam membuat suatu penelitian. Kemudian membangun cara berpikir yang kritis dan kreatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga keunggulan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar ranking. Sebagian besar memang nggak mau maunya akreditasinya A, semuanya maunya A, maunya world class university, tapi kadang-kadang lupa dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat kita sendiri. Ya, kita semua berusaha mencari ranking yang tertinggi supaya mahasiswa yang masuk semakin banyak dan semakin banyak, tapi kadang-kadang memang lupa dengan kondisi masyarakat yang terjadi. Kemudian komitmen yang tinggi untuk membangun masyarakat. Misi perguruan tinggi.
Nah, kita juga melihat bahwa ada 3 misi utama. Pertama, mendidik masyarakat agar menjadi mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Kedua, pendekatan holistik ya. Kita sekarang ini sudah saatnya mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada holistic humanistic approach ya. Jadi menggabungkan ilmu sosial dengan ilmu agama, dengan ilmu sains dan teknologi supaya jelas ya. Kalau kedokteran tanpa etika itu kan seperti tadi itu ya, orang melakukan menyunting genetik, gennya disunting tapi dimasukkan dalam tubuh perempuan, menimbulkan masalah besar ya. Nah, kemudian perguruan tinggi memang harus lebih terlibat dalam masalah-masalah sosial dan memiliki tanggung jawab. Dan Ibu, hal yang paling penting saya kira adalah ke depan itu meningkatkan mobilitas dosen dan mahasiswa. Sangat penting sekali ya, karena memang oleh karena itu Uni Eropa ya, dalam program Erasmus tahun 2021-2027 itu sudah memutuskan untuk melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa serta program magang di industri maupun di perusahaan untuk para mahasiswanya. Bahkan Erasmus merancang untuk mengirimkan mahasiswanya untuk bisa magang hingga ke Amerika, ke Kanada, sampai Afrika Selatan. Ini masalah magang ini sangat vital kira-kira ke depan ya, harus kita perhatikan ya. Dan memang Erasmus ini punya kerjasama dengan berbagai negara, dan ASEAN menjadi salah satu kawasan yang banyak mendapatkan perhatian dari Erasmus. Kemudian berikutnya adalah kelas internasional. Ini hal yang sekarang ini sudah sangat vital ke depan ya. Jadi memang disebut di luar negeri disebut sebagai ETP. Ya. Jadi English Taught Program. English Taught Program ini memang berkembang sekarang ini yang banyak dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, pendidikan, ilmu-ilmu lain yang terapan dan profesional. Yang paling besar itu justru terjadi di Eropa, ya. Jadi di luar the Big Four, ya. Jadi ada 4 negara yang yang menggunakan bahasa Inggris, Amerika, Australia, Kanada, dan tapi yang paling banyak berkembang justru ada di Eropa. Dua di Cina, di Afrika Sub-Sahara, di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Ini Asia nggak disebut ini ya, ini hanya sangat kecil sekali, apalagi di Indonesia ya, ini sangat kecil ya. Tapi Cina sejak 2019 itu sudah memang sangat ambisius ya, sudah berhasil merekrut 492.000 mahasiswa asing. India bahkan menetapkan tahun 2023 nanti akan merekrut 200.000 mahasiswa asing. Artinya apa? Artinya kelas internasional ini atau English Program ini sebenarnya sangat penting ya bagi kita, karena itu jelas akan memperkuat akreditasi kita dan jelas meningkatkan kualitas mahasiswa dan para dosen. Perlu ada persiapan. Semuanya harus dilakukan dengan persiapan. Saya mulai membuka di UMB itu tahun 2004 ya, belajar dari UII dan akhirnya sekarang berkembang pesat, mudah sekali anak-anak lulusan kelas internasional itu untuk mencari beasiswa S2, S3 di luar negeri mudah sekali ya, mengikuti program-program nasional juga sangat mudah karena memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Kemudian transnational education. Nah, ini memang satu hal yang di Indonesia mungkin kontroversi, tapi ini penting ya. Jadi jenis-jenisnya adalah seperti joint degree program. Ya. Nah, kita di UMI ada itu dengan perguruan tinggi di Australia, lalu brand campus. Ini yang sering jadi masalah. Brand campus itu adalah membuka kampus asing di Indonesia. Apakah kerjasama dengan PTS yang ada di Indonesia, PTN, atau mereka membuka sendiri, tergantung saya kira peraturan pemerintah ya, dan juga online program. Nah, untuk apa ini Transnational Education ini? Ini penting ya, karena menghemat biaya bagi mahasiswa, mereka tidak harus ke luar negeri, mahasiswa juga ikut dalam diskusi dan kelompok yang lain dalam teamwork, mereka tidak perlu menghadapi goncangan budaya, dan mereka dapat mengikuti kuliah yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Ke depan saya kira akan semakin berkembang terus ya. Nah, ini kita terlihat tadi ada satu hal yang saya lupa menyampaikan ya. Jadi perkembangan kelas internasional itu begitu besarnya, tadi saya lupa menyampaikan,
Jadi dewasa ini ada 27.874 kelas internasional di dunia ini, ya, yang diajarkan di luar the Big Four, Amerika, Inggris, Australia, Kanada, di luar itu semua. Ini semula di Eropa, ya, kemudian berkembang. China sekarang menjadi salah satu yang terbesar. Nah, kemudian transnational education di China juga sangat berkembang sekali, ya. Mereka sudah mulai membuka itu sejak 2005 itu ada kampus-kampus cabang itu yang University of Nottingham yang ada di Ningbo, China, ada John Jioteng Liverpool University. Jadi China ini memang agresif sekali mengembangkan transnational education, walaupun negara China negara komunis, tapi ingat bahwa mereka ini betul-betul sangat kapitalis, ya, dalam masalah pendidikan tinggi itu luar biasa, ya. Saya berikan contoh pada tahun 78 itu pada waktu Deng Xiaoping masih hidup, yang ada seorang staf ahli dari Presiden Carter yang datang ke Beijing, lalu jam 10 pagi, ya, Deng Xiaoping minta apakah saya bisa mengontak waktu itu Presiden Carter waktu itu yang memerintah di Amerika. Waktu itu di Washington jam 3 pagi, ya. Di Beijing jam 10. Nah, dia minta untuk mengontak Presiden Carter. Oh, bisa, Presiden saya yang akan kontakkan, saya kontak. Nah, akhirnya penasihat tadi itu kontak Presiden Carter, dia bilang, ini ada permintaan dari Presiden Deng Xiaoping. Apa permintaan dia? Dia ingin supaya kuota mahasiswa Cina itu ditambah menjadi 5.000 orang. Apakah boleh? Nah, apa jawaban Presiden Carter waktu itu, ya? Jangankan 5.000 orang, bahkan 100.000 pun silakan mahasiswa Cina datang ke Amerika. Jadi kita lihat bagaimana Presiden Cina waktu itu, ya, tahun 78, ya, dari tahun 70-an itu, ya, jadi masih sekian 40 tahun yang lalu itu sudah punya pikiran pokoknya bagaimana cara menambah mahasiswa Cina ke Amerika. Dia ambisinya seperti itu, ya. Jadi memang itu negara komunis tapi sangat liberal dalam hal perguruan tinggi luar biasa, dan sejak itu perkembangannya terus meningkat, ya. Presiden-presiden berikutnya itu terus saja bagaimana mereka berambisi menjadikan salah satu kampus harus menjadi world class university, ada kesetaraan. Nah, kemudian transnational education ini juga ada di Singapura, tetangga kita, ya, dari University of Adelaide, ada Institut dari Perancis, ada University of Chicago, kemudian ada joint degree program antara John Hopkins dengan NUS, ada prodi biomedis, lalu Duke University dan NUS, program kedokteran, lalu ada di Qatar, ada di Uni Emirat Arab. Jadi ini sangat luas sekali. Pak dan Ibu, kemudian berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan, saya kira yang vital bagi kita adalah ke depan harus mengembangkan partnership, ya, baik dengan pemerintah, dengan universitas lain dalam maupun luar negeri, dan dengan industri. Sangat penting sekali, ya. Nah, itulah sebabnya universitas di Kanada, di Uni Emirat Arab, di Qatar, mereka mengembangkan partnership dengan raksasa telekomunikasi Cina Huawei untuk mengembangkan keterampilan teknologi komputer mahasiswanya. Di Eropa, di Asia Pasifik, itu juga Huawei terus berkembang, ya. Mereka mencari upaya untuk tetap diterima, dan memang nyatanya walaupun oleh Presiden Donald Trump tahun 2018 itu dilarang sekutu-sekutunya bersama dengan Huawei, tapi nyatanya negara-negara di Eropa sampai sekarang masih terus berkembang. Kerjasama dengan Huawei tidak berhenti, ya, terus ada. Tiap tahun masih ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Huawei di Eropa, ya. Jadi Amerika sudah mulai agak diapekan dalam masalah pengembangan perguruan tinggi. Di Indonesia bagaimana? Ternyata ITB juga sudah bersama dengan Huawei, Telkom University di Bandung, Universitas Muslim Indonesia, Blang Warman, IAIN Alauddin Makassar, mereka sudah sejak 2019 bersama dengan Huawei. Jadi betapa pentingnya bersama dengan industri, ya. Saya kira ini perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya adalah program magang. Magang ini sangat penting, ya. Mengapa Uni Eropa itu bersemangat, ya, untuk mengembangkan magang hingga ke Amerika, Afrika, Kanada, karena memang sangat penting bagi kita untuk bisa
bekali anak-anak didik kita itu sebelum lulus itu dengan keterampilan, kemampuan memahami budaya orang lain, dan itu dilakukan dengan cara mengirimkan ke luar negeri. Ya minimal dikirim di perusahaan-perusahaan di Indonesia lah, kalau misalnya belum sanggup ya. Jerman dan Swiss itu negara yang paling banyak terkenal mengembangkan sistem magang ini, paling terkenal Jerman dan Swiss ya. Sehingga tingkat pengangguran di sana rendah ya, relatif rendah, karena ada sistem yang sangat bagus. Bahkan sekarang ini Jerman menerima mahasiswa asing untuk melakukan magang di Jerman. Kalau mau kerja silakan, masih bisa langsung, karena Jerman itu khusus ya, namanya apprenticeship, ya, bukan internship ya. Artinya magang pada perusahaan tertentu ya. Kalau kita magang di perusahaan jam ya, nanti kita ahli membuat jam ya. Kita magang di perusahaan komputer, kita ahli bikin komputer. Jadi Jerman ini merupakan negara dengan sistem magang yang sangat canggih sekali. Oke, jadi saya kira ini penting sekali ya magang. Kemudian transferable skill, Bapak dan Ibu, di era saat ini ya, di mana kita tidak bisa lagi lepas dengan internet, ya, dengan kehidupan yang serba digital, itu kita membutuhkan sebuah budaya baru yang namanya adalah learning mindset ya. Harus punya budaya yang namanya long life learning. Kita diharapkan ke depan ya bahwa mahasiswa itu harus punya suatu budaya yang namanya long life learning, kesetiaan belajar selama-lamanya. Ya, tidak hanya berhenti mencari ijazah, tapi mereka harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan beberapa kemampuan ya. Ini di negara-negara maju itu sudah sangat berkembang sekali ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu tidak hanya diberi kemampuan teoritis, tapi juga kemampuan teknis ya, yang bersifat sehari seperti problem solving, kemampuan menalar, berpikir kritis, kemampuan memimpin, kemampuan menyesuaikan diri, bekerja dalam teamwork, memiliki kemampuan communication skill yang bagus ya, menulis yang baik, listening, kreatif, memperhatikan hal-hal yang detail, project management, memiliki kemampuan berhubungan dengan sesama, dengan teman, baik orang dalam negeri maupun orang luar negeri, kemampuan komputer. Jadi ini beberapa transferable skill yang saya kira harus kita jadikan sebagai bekal bagi mahasiswa ke depan. Sangat penting sekali supaya mereka mudah sekali. Sekarang ini orang bekerja itu nggak cuma di satu perusahaan ya. Saya kira orang banyak mengamati bekerja di perusahaan A, tiba-tiba pindah B, C, D, terus begitu. Oleh karena itu diperlukan menyediakan skill. Pak dan Ibu, ini tambahan ya, ini penting juga, ini untuk daya saing bangsa. Saat ini Cina itu dikenal sebagai negara yang paling banyak menghasilkan doktor dalam bidang STEM. Ya, STEM, singkatan dari Desain, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Ini adalah suatu keahlian yang sangat khusus ya, sehingga begitu besarnya jumlah doktor STEM di Cina ini, yang lulus dari perguruan tinggi Singa maupun lulus dari perguruan tinggi Amerika, tapi orang Cina, dibanding dengan doktor STEM yang dihasilkan oleh Amerika sendiri. Jadi menurut sebuah riset pada tahun 2001 yang lalu, mahasiswa yang mendapat doktor di jurusan STEM itu jumlahnya sedemikian rupa sehingga nanti pada tahun 2025 diperkirakan Cina ini diperkirakan akan menghasilkan 77.000 PhD dalam bidang STEM. Ternyata Amerika hanya bisa mencapai 40.000. Kita bisa dibayangkan bagaimana dua negara itu akan bersaing ya, karena ini memang STEM ini akan memberikan kemampuan negara mendongkrak kemampuan ekonomi maupun kemampuan keamanan. Ya, satu hal yang saya kira sangat penting sekali. Bapak dan Ibu, kemudian sebentar ini kok macet. Tadi saya tahu, tapi kok mohon maaf nih. Nah, kemudian STEM di Cina itu memang sudah sejak 2017 ada suatu reformasi pendidikan di sana, di mana mata pelajaran STEM mulai diajarkan di SD hingga SMA.
ya matematik, ya pokoknya hal-hal yang kaitan dengan STEM itu mulai diajarkan di SD sampai di SMA, bahkan tahun 2018 disusul dengan Action Plan 2029. Ini artinya apa? Pemerintah Cina, dalam hal ini Departemen Pendidikan Cina menggabungkan para ilmuwan dengan perusahaan supaya mereka melakukan kerjasama ya, mungkin menyusun kurikulum supaya pas bagaimana. Bahkan Universitas Peking University dan Tsinghua University ini mulai merekrut anak-anak SMA untuk dididik khusus dalam kelas elit. Mereka disiapkan betul ya supaya nanti masuk ke perguruan tinggi ke bidang-bidang STEM. Jadi memang persiapan sedemikian rupa supaya nanti jumlah doktor STEM Cina tetap tinggi, tetap di atas Amerika. Di samping itu, Departemen Pendidikan Cina juga memperlakukan mata pelajaran bahasa Inggris sejak tingkat SD. Bapak dan Ibu, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.